kulit dipasang, kemudian sesuai dengan pola dan sesuai dengan prosedur dia selama 3 atau 4 tahun. Pas sekali kalau misalnya ibu nifas. Jadi kan ada pertanyaan lari ke jantung dan dalam tubuh. Kita punya janin dalam kandungan 3 atau 2 kilo sekian kan? Gak kemana-mana dia. Toh dia Ibu Nifas nih bertanya nih, kalau misalnya implan gimana? Implannya dimasukkan di lengan kiri 2 sesuai dengan pola dia. Nanti kan dia ada polanya, bagian mana yang mau diambil dari lengan adik dilipat seperti ini, habis itu diambil yang dari sininya bagian ini dia ada polanya nih di lengan ini. Jadi dimasukkan 2 implan, di bagian ini ke sini satu bentuk V dia. Bentuk V di bawah kulit dia. Di bawah kulit dipasang, kemudian sesuai dengan pola dan sesuai dengan prosedur dia selama 3 atau 4 tahun. Pas sekali kalau misalnya ibu nifas nih. Kalau misalnya yang menyangkut dengan AKDR ini antomnya nih seperti saya jelaskan tadi. Ibunya jangan khawatir, kan ada pertanyaan tadi, takut sakit nyeri kan. Nah, kalau kita pasang di saat memang kita lagi menstruasi, itu mengurangi rasa nyeri dan memastikan bahwa tidak hamil, kan? Nah, yang kita pasang ada di sini, bukan di sini. Kadang-kadang muncul pertanyaan dari ibu-ibu semua, kalau kita berhubungan gimana? Kan kena nanti sama suami berkeluh kesah. Enggak, kita kan yang kita pasang di sini di rahim si ibu, bukan di liang sanggama. Benang kontrolnya nanti kita tinggalkan 2 atau sampai 3 cm gitu. Agak ini untuk kontrol, ibunya bisa kontrol sendiri bahwa ininya aman baik-baik saja gitu ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan karena rumor yang beredar selama ini katanya sih bisa lari ke jantung, hilang dalam tubuh, itu salah sebenarnya. Pernyataan-pernyataan seperti itu kan membuat si ibu lari dari pemakaian alat kontrasepsi. Akhirnya kan ambil lagi. Ada beberapa orang yang punya ada yang beberapa orang hamil lagi gitu ya. Kenapa adik dirujuk? Itu Bu, ada benjolan di pusatnya. Oh, yang benjolan itu. Nah, ini dia. Ini loh ibu-ibu semua nih. Ini kan alat IUD-nya. Kita pasang di sini ya kan, di rahimnya, bukan di liang senggamanya. Jadi kan ada pertanyaan lari ke jantung dan dalam tubuh. Kita punya janin dalam kandungan 3 atau 2 kilo sekian kan? Gak kemana-mana dia. Toh dia tetap di posisi di rahimnya, ya kan? Nah, jadi kan dia punya batasannya juga di ini berfungsi selama 10 tahun. Kalau 6 tahun nanti kita bisa cabut atau 5 tahun bisa kita cabut gitu, ya. Jadi si ibunya nggak perlu khawatir. Tadi kan ada pertanyaan untuk gemuk, ini kan non hormonal. Alat ini yang menghambat nanti ini terhadap sel spermanya. Jadi jangan berpikir kemana-mana dulu, orang makainya belum, si ibunya udah kemana-mana nih, ya jangan ya. Ada pertanyaan lain nggak terkait dengan masalah ini? Alatnya simple kali, kecil kali, kan? Ya, kan ada pertanyaan dimasukkan semua? Enggak, ininya aja. Ini aja, kopertenya aja yang kecil dimasukkannya. Ini aja, ini kan benangnya dipotongnya sesuai prosedurnya. Ini dibuang semua, nggak masuk gitu, ya. Telepon Bu Nur segera kalau bisa. Jadi sekarang kan nggak KB nih, kan belum berhubungan, mau pakai kondom. Saya kasih kondom. Enggak, belum mau berhubungan. Kalau misalnya balik, kapan balik rencana? Minggu depan Bu. Habis lebaran. Sampai habis lebaran ya? Kalau misalnya mau segera besok. Ini belum ada rencana berhubungan. Belum ada rencana berhubungan, tapi kakak suami harus kasih. Jadi Bu Nur berharap sekali kan mau segera make lah, jangan nggak takut kita, karena saya juga tunjuk ini mitos-mitos yang beredar, bahwa rumor yang beredar kalau ini kita pakai ini masalahnya ini.
Ini semua mitos nih, gini nih. Mitos terhadap IUD berpindah dari rahim ke bagian tubuh lain seperti jantung atau otak. Gimana? IUD dipasang di rongga rahim yang tidak memiliki lubang lain selain vagina. Untuk suatu benda dapat beredar ke seluruh tubuh. Benda tersebut memerlukan perantara aliran darah. IUD tidak mungkin berpindah keluar rongga rahim. IUD hanya bisa keluar melalui vagina. Betul kan? Jangan TikTok, udah lari ke jantung, kemana ke gini, madu. Ini pihak kaki dia kan udah jelas ya, itu mitos, ini faktanya. Implan juga, ya kan? Mitosnya apa? Haid yang tidak keluar setelah pasang implan akan menumpuk menjadi darah kotor dalam tubuh. Ibu Nur nggak keluar haid nih, apakah menumpuk di rahim atau gimana nih? Aku takut nanti perutku besar numpuk darah. Wah, udah banyak lah. Pemasangan implan menyebabkan banyak perdarahan. Ini dia, mitos, ini fakta ya. Implan bekerja dengan mempengaruhi keadaan lendir dalam rahim dan juga pelepasan sel telur sehingga pada umumnya penggunaan implan akan membuat haid terhenti, tidak amin. Karena dia mempengaruhi itu tadi lendir dalam rahim. Dia kan sudah berhormon. Hormonnya tentu hormon yang aman untuk kita. Kadang timbul bercak atau spotting, haid yang berhenti akibat dari penggunaan implan. Itu hal yang wajar, gak masalah. Jadi kalau kita mendapatkan penjelasan dari sekilas dan singkat itu kadang kita ngeri juga ya, betul nggak? Nggak boleh. Makanya Bu Nur tuh suka nangkap Ibu Nifas tuh sangat menentukan loh. Jangan sampai ikutin menurut nenek kita, mama kita sampai 10 bulan nggak apa-apa, berhubungan terus. Dia pada saat itu oke, aman, ya kan? Kita pada saat itu muncullah masa subur, hamil, mampus kita. Bayi masih ada, kita hamil lagi, gimana? Nah, jangan ikutin yang nggak benernya, ikutin yang benernya aja. Benernya yang mana? Penjelasan seperti ini gitu, ya. Jadi jangan khawatir. Ini kan udah dapat penjelasan. Ibu Nur merekom jangka panjang IUD implan karena adik kan tadi rencana kan 5 atau 6 tahun. Pas sekali, ya. Ini nggak ada ngaruh kemana-mana, aman. Oh, bila ada keluhan tadi itu nanya lagi ke petugasnya. Oke. Sip. Sip. Nomor HP Bu Nur udah ada. Udah ada. Oke. Siap ya? Siap. Kapan kita jumpa? Kalau lebaran ya. Tidak ada bayar, gratis semua, nggak bawa fotokopi KTP aja. Oke. Ya. Oke. Nanti mau konsul balik sama Bu Nur ada masalah atau apa, konsul sama Bu Nur, jangan orang lain. Oke? Oke, sip. Oke. Terima kasih. Ya.